Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang jenis dan komponen laporan keuangan. Yang beranggotakan Maya Nurhaliza, itu saya sendiri, Yesi Yolanda Pasaribu, dan Nur Afni. Yang pertama, jenis laporan keuangan. Nah, jenis laporan keuangan di dalam perusahaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, neraca, yang merupakan laporan menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis aktiva yang meliputi harta dan pasiva yang meliputi kewajiban dan modal pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi yang menggambarkan hasil usaha perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang tergambarkan jumlah pendapatan dan sumber-sumber yang pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Kemudian juga tergambarkan biaya-biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Nah, dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal yang merupakan jenis modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Kemudian juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan yang terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Yang terakhir, laporan catatan atas keuangan perusahaan. Merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya, terkadang ada komponen atau nilai laporan keuangan yang perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu sehingga lebih jelas. Selanjutnya, komponen neraca. Nah, komponen neraca terbagi menjadi 3, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva terbagi menjadi 3 lagi, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Aktiva lancar yaitu seperti kas, piutang, rekening bank, deposito berjangka, surat-surat berharga, dan yang lainnya. Sedangkan aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan. Yang tidak berwujud seperti lisensi, merek dagang, hak cipta. Aktiva lainnya yaitu gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, uang muka investasi, dan piutang jangka panjang. Nah, sedangkan kewajiban itu terdiri dari utang lancar atau kewajiban jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang lancar itu contohnya utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang dividen, utang pajak, dan utang bank lainnya. Sedangkan utang jangka panjang itu seperti utang hipotek, utang obligasi, dan utang bank jangka panjang lainnya. Yang terakhir yaitu ekuitas, seperti agio saham, modal saham, laba ditahan, cadangan laba, dan modal sumbangan. Selanjutnya, bentuk neraca yang pertama, bentuk skontro atau horizontal. Nah, bentuk ini seperti huruf T yang dimana sebelah kirinya berisi aktiva dan sebelah kanannya berisi pasiva yang terdiri dari kewajiban dan modal. Selanjutnya, bentuk laporan atau vertikal neraca ini disusun mulai dari atas terus ke bawah, yaitu dimulai dari aktiva, lalu kewajiban lancar, dan sampai dengan modal. Yang terakhir, bentuk lainnya yang disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Hal ini bertujuan agar laporan mudah dipahami oleh orang yang di dalam perusahaan. Baiklah, saya Yesina Pasaribu akan menjelaskan contoh komponen laba rugi. Yaitu ada pada slide ya, contohnya pada PT Roy Akase Terbuka, laporan laba rugi per tanggal 31 Desember tahun 2007. Bentuk laba rugi. Yang pertama, bentuk tunggal, merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan, baik itu pokok operasional maupun di luar pokok non-operasional, dijadikan satu. Artinya, di dalam bentuk laporan laba rugi disusun tanpa membedakan pendapatan, biaya usaha, dan di luar usaha. 2. Bentuk majemuk, merupakan pemisahan antara komponen usaha pokok operasional maupun di luar pokok non-operasional. Artinya, terlebih dahulu dikurangkan antara penghasilan pokok dengan biaya pokok, kemudian barulah ditambahkan dengan hasil pengurangan penghasilan di luar pokok dengan biaya di luar pokok. Nah, dan
contoh dua bentuk, baik itu bentuk tunggal maupun bentuk majemuk, ada di slide ya. Pada komponen perubahan modal, ada beberapa hal yang harus ada dalam laporan tersebut sebagai komponen penting, yaitu yang pertama, modal awal, yang kedua, saldo perolehan laba rugi, yang ketiga, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, yang keempat, dividen, yang kelima, price atau data price, yang keenam, pengaruh koreksi kesalahan yang ada pada periode sebelumnya, yang ketujuh, perubahan cadangan dalam revaluasi, yang ke-8 saldo yang ditampilkan kembali, dan yang ke-9 saldo atau modal atau hasil akhir. Komponen arus kas. Yang pertama arus kas dari kegiatan operasi, yang kedua arus kas dari kegiatan pendanaan, dan yang ketiga kas dari kegiatan investasi. Berikut contoh dari laporan arus kas yang ada pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, laporan catatan atas keuangan. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, informasi yang diharuskan oleh penyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya, kesimpulannya, neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah harta kewajiban modal perusahaan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam satu periode yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima. Laporan perubahan modal yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini sebab perubahannya modal.